Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muzayana, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magetan. Di sini saya akan berbagi praktek baik saya modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya bersama dengan siswa membuat kesepakatan kelas. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Istingana, pengajar praktek saya Ibu Devi Intan Pujiawati, dan saya Nur Muzayana sebagai calon guru penggerak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Gubeng 1 dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah 1 Gugus Gunggang Kecamatan Poncol serta teman-teman guru gugus Kecamatan Poncol. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, yang mana pagi hari ini telah memberi rahmat serta hidayahnya, sehingga kami dapat melaksanakan tugas kami yang sekarang ini mau menyampaikan materi budaya positif, tugas dari calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magetan. Modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti di sini dari modul 1.4 budaya positif itu ada 6 poin yang kami sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Kami akan memaparkan satu persatu dari 6 bagian tersebut. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu adalah ilustrasi guru mengontrol murid. Terus dilanjutkan dengan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi, realitas atau kebutuhan kita bersama, itu kalau menurut teori kontrol tentang dunia, yaitu realitas, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sedangkan stimulus respon tentang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan, itu kalau menurut teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Menurut teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Sedangkan stimulus respon tentang dunia, model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau menurut teori kontrol dunia, itu model berpikir menang. Lanjut. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Wilson dalam bukunya Restitusi School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melangkah ke keyakinan kelas. Jadi kalau dulu kita itu selalu berpacu pada aturan yang ada, akan tetapi dalam kali ini kami sebagai
sebagai calon CGB akan merubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi apa yang anak inginkan biar menjadi anak itu lebih baik dalam belajar untuk memerdekakan dirinya dan untuk menjadi karakter yang baik. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendak tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya suatu yang akan dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di keyakinan kelas itu tadi kita lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pada dasarnya membutuhkan, yang pertama itu adalah kesenangan, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebutuhan bertahan hidup, yang keempat kebebasan, dan yang kelima penguasaan. Selanjutnya monggo pertanyaan ketiga. Mohon penjelasannya tentang kebutuhan dasar manusia, cinta dan kasih sayangnya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu Ika. Saya mau bertanya, mengapa kesepakatan kelas bukanlah sama dengan tata tertib? Mohon untuk ditanggapi terlebih dahulu. Oh iya, terima kasih. Mungkin dari situ saya sendiri, Nur Muzayana, akan mencoba menjelaskan apa yang ditanyakan menurut pengalaman kami. Jadi kebutuhan itu ada 3 kebutuhan, adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, pemeliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi mengingat kembali dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama kan kita memerlukan apa? Kesenangan. Terus setelah kita apa? Merasa senang, kita memerlukan cinta dan kasih sayang. Juga kita memerlukan kebebasan, juga kebutuhan bertahan hidup, dan juga ada penguasaan. Jadi kalau kelima itu terdapat pada diri kita, maka anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar dan kasih sayang yang tinggi, dan dia merasa nyaman di lingkungan, dan dia bisa menerima dengan baik. Akhirnya mereka juga akrab dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya kalau di rumah ya mereka akrab dengan keluarganya, pastinya dengan orang tuanya. Begitu juga seandainya mereka bersosialisasi di sekolahan, mereka pasti juga senang dengan gurunya, bahkan dengan teman-teman. Mungkin seperti itu penjelasan kami. Bagaimana? Ya, Bu Nur, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Dan sekarang dilanjutkan untuk pertanyaan yang keempat dari Bu Ika. Jadi suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka berlaku begini atau begitu. Maksudnya kan begini, yang dulu kita itu selalu terpacu pada aturan kelas yang sudah dibuat oleh bapak atau ibu guru, kesepakatan dari musyawarah guru tersebut, dan anak-anak harus mengikuti apa yang sudah kita tertera di situ, yang sudah kita tempel di situ. Anak-anak disuruh mengikuti seperti itu. Akan tetapi kita akan mencoba mulai dari sekarang itu kita gunakan keyakinan kelas. Keyakinan itu kan adalah suatu yang diyakini, suatu yang ingin dilewati oleh seseorang, misalnya murid. Jadi sesuatu yang dibuat oleh dia sendiri, tentunya mereka akan melaksanakan apa yang mereka buat itu. Jadi mereka lebih yakin, lebih mengena kalau yang mereka buat itu, dan nantinya
mereka yang akan melaksanakannya sendiri. Mungkin seperti itu. Bagaimana, Bu Ika? Ya, nambahin sedikit Bu, nambahin sedikit. Iya. Nah, seperti benar sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Nur, yaitu tentang keyakinan kelas. Kalau boleh mengatakan dengan kata yang lain, itu keyakinan kelas itu tadi sama dengan kesepakatan kelas. Nah, istilahnya sama seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bu Ika. Semoga kita semua kedepannya bisa menerapkan kesepakatan kelas. Selanjutnya Pak Aris, kita pertanyaan lagi atau kita menampilkan apa yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita praktekkan dari materi yang kita pelajari ini. Ya, boleh Bu. Terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran. Jadi semua itu kan harus kita laksanakan bersama-sama. Akan tetapi Mas Arga hari ini tadi melakukan kesalahan. Dari kesalahan itu Mas Arga mau nggak memperbaikinya? Mau, Bu. Iya, dengan cara bagaimana? Baik, Bu. Dengan cara baik. Dengan cara baiknya itu Mas Arga harus bagaimana? Mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Belajar dengan rajin ya? Ya, Bu. Pintar sekali, mau belajar dengan rajin ya, agar tidak apa terjadi seperti ini lagi. Dengan cara apa? Belajar ya, Rajin. di rumah Mas Arga harus belajar dengan rajin. Terus ya toh, sudah tahu kan seperti itu? Sudah. Berarti tidak boleh diulang Baik. kembali. Mas Arga nggak boleh mengulang kesalahan seperti itu lagi. Anak pintar, anak cerdas harus siap belajar. Boleh ya? Kamu itu di rumah main itu tadi seperti yang Guru katakan tadi. Tapi kata kuncinya apa tadi? Satu tadi. Tidak boleh bermain. Loh, kok tidak boleh bermain gimana sih? Tidak boleh melewati waktu belajar. Pinter. Berarti tugas utamanya adalah Belajar. Pintar sekali. Berarti Mas Arga siap untuk memperbaikinya ya. Oke, dari Guru cuma ngasih penjelasan seperti itu biar Mas Arga itu jadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Siap untuk maju? Siap, Bu. Siap jadi anak pintar? Siap, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Kebahagiaan anak kemarin kok semangat. Mari kita bersemangat. Ya, seperti itu ya. Mas Arga semangat ya? Semangat. Mungkin hari ini cukup seperti itu. Tidak boleh diulang kembali deh. Itu. Iya. Dan Mas Arga sekarang boleh ikut main lagi sama teman-temannya. Iya, Bu. Iya, sudah. Sama teman-temannya ya. Terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.